Masalah yang timbul, belum pelabuhan itu beroperasi, belum rumah sakit itu beroperasi, macetnya di jalan bypass Sanur waktu pagi dan sore sudah luar biasa. Mau tidak mau, mitos yang kita miliki, keyakinan yang kita miliki tentang Pancasila kita membutuhkan jalan layang ke depan. Suka tidak suka sebenarnya jalan layang pasti akan terjadi. Kalau sejenis rumah sakit internasional, masyarakat yang punya potensi kemampuan di bidang itu, mungkinnya dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, harusnya sudah ada mulai membuka pendidikan atau kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan skill daripada masyarakat yang kita harapkan. Biar jangan seperti yang kami rasakan waktu rumah sakit Bali Mandara. Ya, Bali Mandara kan sempat ramai juga. Ada unjuk rasa sekarang. Tapi unjuk rasa kalau ditarik ke wilayah politik itu merugikan. Pihak yang berwenang ya berpikir dia juga nggak suka dibuat unjuk rasa. Selamat datang di channel YouTube Hanura Bali Official. Hari ini kami bersama salah satu anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai Hanura, yaitu Bapak Ide Bagus Ketut Kiane SA. Nabi kabar? Tuaji, brigadir lagi. Swastiastu. Semua Niki, Tuaji, terima kasih kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Beliau ini salah satu politisi yang cukup senior juga. Hampir kalau nggak salah 3 kali gitu aja. 3 kali atau 3 periode sudah di DPRD Kota Denpasar dan beliau asli Sanur. Nah, ini berbicara juga soal Denpasar hari ini, kita banyak ketahui bahwa Denpasar di tengah pandemi juga mengalami dampak yang cukup berat juga karena mengandalkan sektor pariwisata juga. Tapi syukurnya juga banyak lihat pembangunan hari ini. Banyak lihat pembangunan, salah satu di daerahnya Tuaji di Sanur. Ada 3-4 proyek yang bisa dibilang 1-2-nya adalah mega proyek. Yang pertama ada pembangunan rumah sakit internasional ya di daerah Sanur. Kemudian kedua juga ada pembangunan pelabuhan Sanur Nusa Prida yang bagian dari segitiga emas, dan juga ada penataan kawasan pantai Sanur, pedestrian dan sebagainya. Dan beberapa juga proyek-proyek yang lain. Nah, ini bagaimana Tuh Haji memandang Denpasar ini dari Sanur juga banyak dilihat pembangunan hari ini. Terima kasih. Pada dasarnya mungkin masyarakat Denpasar bukan Sanur saja berterima kasih kepada pemerintah ya, terutama pemerintah pusat. Karena proyek seperti rumah sakit internasional, pelabuhan segitiga emas awal kan program dari pusat, di mana pihak provinsi mewakili pusat bisa menindaklanjuti dengan baik. Nah, cuma kita mengetahui dalam slogan baik di aturan bahwa setiap proyek-proyek, apalagi proyek besar yang masuk dalam satu wilayah, saat ini yang sedang ramai-ramai kan wilayah Desa, itu diharapkan oleh masyarakat bisa memberikan ruang kesejahteraan. Memang diatur seperti itu, di mana dibangun, diberikan ruang kesejahteraan untuk masyarakat. Nah, cuma karena ini sifatnya proyek tingkat nasional, seperti pelabuhan yang sudah ditindaklanjuti oleh pihak provinsi sebagai perwakilan pusat. Sampai saat ini kami di Desa Adat, ya bicara tentang masyarakat adat, kebetulan kami ada di kerja desa, sering dipertanyakan. Kita belum bisa melihat dengan pasti apakah pelabuhan itu diolah melalui tingkat 1 atau melalui kota. Ini masih ada pembicaraan. Namun demikian, Desa Adat tidak terlalu masuk jauh ke sana. Intinya kita menginginkan siapapun kelak, kalau bisa sih Kota Denpasar, nanti siapapun kelak yang mengelola, apa yang kami dapatkan pada saat sebelum ada proyek-proyek itu tidak sampai hilang karena peraturan. Nah, jadi contoh, untuk saat ini yang mengelola pesisir pantai, termasuk yang mengatur tentang penyeberangan dari Sanur ke Lembongan, masyarakat kami melalui BUMDes.
Kami tidak mengatur laut, tapi kami mengatur pantainya. Jadi itu bisa memberikan pendapatan yang kita gunakan setiap tahun untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, terutama kegiatan yang berhubungan dengan Kayangan 3. Ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang dengan masuknya pelabuhan ini, karena acuannya adalah aturan di atasnya, ruang mengelola itu kami ada, posisi kami nanti ada di mana. Oke, jangan sampai kekhawatiran malah tidak dilibatkan kan begitu. Ya, betul. Ada hilang potensi yang selama ini memang sudah dikelola dengan baik oleh desa atau oleh BUMDes gitu. Ya, betul. Kedua, kita harus menjaga, kita semua tahu karena Pantai Sanur adalah pantai yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, pasti. Ini juga jangan sampai udah, tapi saya rasa pemerintah pasti sudah memikirkan. Oke. Ya. Sudah itu pemerintah sampai saat ini belum kami melihat bahwa kalau sejenis rumah sakit internasional, masyarakat yang punya potensi kemampuan di bidang itu, mungkinnya dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, harusnya sudah ada mulai membuka pendidikan atau kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan skill daripada masyarakat yang kita harapkan. Oke, jadi penyiapan SDM-nya yang diharapkan juga adalah SDM lokal yang kompeten begitu. Ya, jadi jangan sampai ketika dia ada rumah sakit, apalagi tarafnya internasional, SDM-nya impor. Terlambat kita. Ya. Biar jangan seperti yang kami rasakan waktu rumah sakit Bali Mandara. Ya, Bali Mandara kan sempat ramai juga. Ada unjuk rasa sekarang. Ya, ya. Tapi unjuk rasa kalau ditarik ke wilayah politik itu merugikan. Seperti Bali Mandara kita unjuk rasa, akhirnya pihak yang berwenang ya berpikir dia juga nggak suka dibuat unjuk rasa, sehingga ruang kita malah lebih. Nah, kami tidak mau itu terjadi. Ini harus menjadi pemikiran. Nah, selanjutnya menyangkut proyek penataan jalan pantai, ini sifatnya khusus. Yang pertama itu dari pusat, ya, tetapi kualitasnya diributkan oleh masyarakat. Ya. Karena kalau kita lihat, saya sebagai DPR di Komisi 3, kami pelajari per meter itu jatuhnya 2.500.000. Ya, 2.500.000 per meter. Oh, biayanya. Karena kali 90 kali ini 9 kilo. Enggak sampai 9 kilo. 4 kilo. Oh, 400 meter. Ya, kita pelajari enggak cocok ya kalau kualitas. Kemahalan lah istilahnya. Kemahalan cuma karena kita tidak punya kewenangan untuk mengoreksi yang menjadi proyek tingkat nasional. Nah, lalu pemerintah Kota Denpasar memandang perlu untuk memanfaatkan itu untuk kita tingkatkan, sehingga kita anggarkan untuk penataan itu 28 miliar. Dalam proses berjalan memang faktanya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Namun yang namanya proyek di sana sini masih ada. Ada seperti di yang dulu tidak pernah ada air tergenang, sekarang ada air tergenang. Oh, malah ada potensi, malah ada hal lain gitu yang menjadi PR gitu. Setelah ada proyek ini ada. Ya, karena sebelumnya kita sudah sering wanti-wanti. Bahkan saya dengar Pak Wakil Dekatan menegur langsung PU. Dinas Pur kok bisa? Beliau ini turun. Jadi kan tanggap, kita senang yang begini. Tanggap, saya sudah bicara dengan pihak Pur, dinasnya dia bilang akan dijadikan solusi. Saya sampaikan pada masyarakat bahwa Anda punya kewajiban ikut mengawaskan. Kalau ada hal Anda sempat lapor, tapi ingat pihak pemerintah sudah untuk mencari jalan terbaik. Jadi kita berterima kasih. Ya namanya ini penyebabnya keinginan kita sarankan kepada pihak pemerintah ke depan di dalam mengegulkan suatu proyek untuk pihak-pihak kontraktor yang memenangkan, yang 10M ke atas kami berpikir lebih cenderung agar dimenangkan 2 investor.
Mengapa demikian? Saya bertanya, mengapa demikian? Ya, dua kontraktor lagi. Ya, kedua ini sampai memberikan perataan untuk mengurangi pola-pola mekanisme yang dipergunakan oleh si pemenang ini memberikan sub terlalu banyak. Oke. Kalau kita memahami, kalau kita berikan sub kan sub itu pasti sudah dihitung berapa si pemenang ini sudah mengambil keuntungan dari sana. Jadi akan berpengaruh kepada kualitas terdegradasi jadinya. Tadi anggarannya seharusnya dengan spek sekian karena disubkan dan si pengesup ini mencari margin, mencari untung, sehingga harus ada kualitas yang dipotong-potong. Ya, betul. Ini harus dirubah pola ini. Termasuk ketika ada dua kontraktor, mungkin mereka bisa tanda kutip kompetisi untuk menampilkan yang terbaik kan gitu tadi. Betul. Setelah yang turun pelajar, wah ini harus pemenangnya jangan satu seperti Pak Pandang bilang tadi, biar ada kompetisi, persaingan yang sehat. Karena kita kan baru dalam fakta perjalanan kita ini. Tadi itu kita tidak mau terlalu di sini potong sekian persen. Kami tidak menuduh, tapi kali sumpah berani kami itu terjadi. Ya kita bicara logika bisnis saja gitu. Pasti harus ada margin di sana kan, mungkin ada sesuatu yang bisa dikorbankan, di press lah. Di press ya. Kita lalu ngontrol kan lihat fakta. Kita di Komisi 3 yang bangun kan sering kan tahu wah ini kualitasnya enggak. Termasuk memang kalau nggak salah ketika teman-teman dari DPRD dan Pasar Komisi 3 turun kan memang banyak ditemukan bahwa kualitasnya itu tadi dibandingkan dengan anggaran atau dibandingkan dengan desainnya yang lumayan sangat bagus, tapi fakta di lapangan tanda kutip mungkin burik gitu. Tapi kita juga nggak bisa menyalah siapa karena DPR juga punya fungsi kontrol. Pengawas, cuma kalau ditarik ke wilayah politik memang sulit ngomong. Pasti yang mayoritas lebih punya kepentingan untuk menjaga citra daripada kepemimpinannya, itu sudah pasti. Maka dari itulah kita tidak menyalahkan siapa, sistemnya kita robah. Nah, dengan banyaknya proyek pembangunan di Denpasar khususnya di kawasan Sanur, kira-kira ke depan ini bagaimana wajah Denpasar, yaitu wajah pariwisata Denpasar, termasuk juga khususnya di Sanur yang memang kan Sanur ini menjadi salah satu ikon untuk di Denpasar begitu. Ya, kita berterima kasih Pak Wali dan Pak Wakil waktu pembukaan festival. Sambilan terbuka, Pak Wakil memang bicara dia bahwa dia akan fokuskan untuk infrastrukturnya itu ke wilayah Sanur. Alasan beliau masuk akal karena beliau dengan terbuka membilang kami pendapatan PAD kami 70% dari Sanur. Berarti itu wajib dong. Tapi saya sering bicara tentang Sanur, teman-teman juga kadang-kadang sirik. Itu Denpasar ini bukan Sanur aja, gitu kadang-kadang teman-teman dari ya warna lain kan biasa. Kita super cuma ini sekarang kualitasnya. Tahun 2023 ini lagi sering kita singgung tentang perbandingan. Lihat logianya itu lampu. Waduh. Nah, kalau Denpasar 2023 lampu itu sama, kita akan bersaing sama Gianyar dan Denpasar. Dimulai untuk pemasangan lampuisasi di kota Denpasar. Nah, kalau kita bicara sebenarnya dari sisi daya tarik begitu, apa mungkin Waji dengan adanya berbagai pembangunan, termasuk salah satunya nanti yang akan menjadi ikon diharapkan dengan adanya kawasan ekonomi khusus pariwisata kesehatan dengan adanya rumah sakit internasional. Apakah ini bisa memberikan nilai plus juga untuk Denpasar, destinasi pariwisatanya akan memberikan dampak semakin banyak wisatawan, khususnya mungkin ketika kita bicara wisata kesehatan pasti datang orang-orang berkelas begitu, orang-orang yang punya duit. Bagaimana ini kira-kira ke depan? Kita sudah mulai melihat kalau peningkatan pariwisata yang berkelas masuk Sanur sudah pasti itu ya terjadi. Pihak-pihak pemilik hotel kebetulan di Sanur mayoritas pemiliknya lokal diuntungkan. Masalah yang timbul belum pelabuhan itu beroperasi, belum rumah sakit itu beroperasi,
macetnya di jalan bypass Sanur waktu pagi dan sore sudah luar biasa. Oh iya, apalagi ditambah ketika sudah beroperasi penuh. Betul. Sehingga kita berpikir ini, mungkin Dek sama menyarankan, mau tidak mau, mitos yang kita miliki, keyakinan yang kita miliki tentang Pancayatnya kita membutuhkan jalan layang ke depannya. Suka tidak suka sebenarnya satu jalan layang pasti akan terjadi. Ya, ini kan juga sempat disinggung oleh Pak Ketua juga, Pak Ketua DPD Hanura Bali sebelumnya, Pak Kade Haribau, bahwa memang Bali ini ya kita nggak mungkin konsep kesucian, tapi kita juga tidak bisa tutup mata dengan bahwa tanah semakin habis, semakin macet, kalau bikin jalan ya kendaraan akan makin banyak lagi, tanah makin habis lagi. Nah itu kalau Sanur ini kan juga kita bicara, Sanur tidak hanya kawasan pariwisata, tapi Sanur juga termasuk ada kawasan suci karena digunakan untuk melasti. Apakah mungkin jalan layang itu? Ya. Ini dah kalau kita masuk ke wilayah mitos, keyakinan kan memang pro kontra. Ya. Tapi kalau kita mendalami masalah agama, yang namanya beliau-beliau itu kan tidak mengenal musuluk dan pakai, beliau seperti angin sudah ada di mana-mana. Pakai kalau nggak salah istilahnya. Kalau kita sakit sekali ya nggak usah disuruh apa terbang, itu juga melewati semua pura kita. Di sana ada ini hotel besar kayak Bali Beach dan sebagainya, kita masuk Sulinggih masuk kan nggak mungkin Sulinggih harus ini. Tapi Sulinggih bisa berkembar mungkin nggak masuk lebih. Nanti jalan layangnya kan tinggal diatur, buatkan yang turun di mana tempat untuk kegiatan yaknya yang berkait dengan kesucian itu dibuatkan masuk. Tidak bisa menghindar, memang saya pernah dulu angkat itu jawab masyarakat Inggris ya silahkan di Giriatu dibuat itu dia rahasia. Jadi benar-benar masyarakat itu kuat sekali hal-hal yang berbau kesucian itu. Kalau pendalam tentang kesucian itu kan tidak harus di sana ruangnya, ada di ruang diri kita sendiri juga. Kita sudah ada melakukan perilaku yang diberikan oleh agama kita dengan berjalan dharma kan diri kita dulu kan. Nah ini mungkin bisa menjadi pertimbangan kajian karena ketika itu tadi sudah beroperasi, Sanur semakin crowded dan pasar juga semakin banyak orang yang datang, jalan mungkin tidak bisa mungkin nambah jalan. Jadi solusinya apa? Ya, itu masalahnya. Ya, maka mau tidak mau, suka tidak suka masyarakat ke depan, mungkin generasi setelah generasi ketiga kami mungkin pola pikirnya tidak seperti kami terlalu mitosnya terlalu kuat, pasti dia akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Ya mungkin ya saya nggak tahu mungkin bahasa saya, tapi sepertinya mungkin kita bisa harus lebih rasional dan realistis kan begitu tadi. Kecuali teman-teman mungkin yang terlalu saklek dengan konsep kesucian, kita bisa berdiskusi lah. Ayo solusinya apa? Gitu. Kalau misalnya jalan layang ditolak, solusinya untuk Denpasar tidak macet ketika banyak nanti sudah kunjungan wisatawan dengan proyek rumah sakit itu banyak, pelabuhan sudah ada sebagai orang akan semakin mudah misalnya ke Nusa Penida, apalagi Nusa Penida semakin berkembang pariwisatanya, pintu masuknya kan Denpasar kan Sanur. Nah ini kan menjadi persoalan tersendiri gitu. Makanya kita para ini yang harus berperan, para surga yang mempunyai peran untuk memberikan penjelasan bahwa agama kita ini loh, Pancayatnya ini adalah bagian dari proses pelaksanaan agama kita. Poin-poin mana saja yang harus tidak boleh kita langgar. Ini kan pencerahan ini. Kan orang kadang nggak tahu Banten dikira untuk penting hidup utara, sedangkan Banten itu bukan rayon hidup utara. Yang gini-gini kan juga harus diberi pemahaman. Siap. Satu poin mungkin yang juga perlu menjadi catatan tadi itu aja sudah sempat singgung sedikit, tapi saya ingin memperdalam lagi dengan banyaknya proyek pembangunan, nanti kemudian dilihat pariwisata, bagaimana masyarakat lokal gitu, apakah tidak ada kekhawatiran masyarakat lokal tidak mendapatkan peran yang lebih atau masyarakat lokal yang malah nanti tidak berperan di sana gitu, bagaimana? Kalau kami melihat dari sejarah bangunan-bangunan yang sudah di Sakit Bali Mandala kan bisa dihitung berapa sih orang lokal ini. Minim ini membuat was-was. Maka kita mainkan lalu seperti saya sampaikan tadi, mengapa tidak dibuatkan segera ada pendidikan tentang
tenaga-tenaga yang akan kita manfaatkan Rumah sakit masuk ke internasional. rumah sakit internasional maupun di pelabuhan. Kalau itu diangkat kan kita dari sedini sudah tahu, oh orang lokal mendapat ruang seperti ini. Jangan sudah jadi baru nanti dengan dalih gimana ini orang SDM Tidak kualifikasi, tidak qualified gitu. ini orang rumah sakit internasional di mana kita bisa menarik, jangan begitu, makanya lebih awal lah. Ini yang punya wewenang ya penguasa dan kami sendiri sebagai DPR sering mengangkat ini. Jadi tahulah namanya DPR kan semua pintar, ini kita terbuka aja. Karena mekanisme kita masuk di sana mau gede-gedean suara, bukan mau pintar-pintar. Artinya bukan mau gede-gedean di otak gitu. Ya, tapi boleh banyak suara. Entah suara itu dari mana kan begitu. Enak aja, paling kita berani-berani minta pansos. Oke. Nah, itu menjadi poin penting yang memang kekhawatiran kita juga, karena ketika istilahnya ada kue yang besar, ketika kita tidak bisa mengambil kue itu kan menjadi penonton, mungkin bisa jadi kita istilahnya seperti mati di lumbung padi kan begitu. Jadi jangan sampai itu terjadi, apalagi Sanur ini menjadi salah satu ikon dan untuk Denpasar dan Bali juga. Betul. Oke. Nah, mungkin beberapa hal terakhir Pak Haji. Apa yang mesti jadi catatan juga dalam pengawalan beberapa proyek-proyek yang memang belum rampung ini, satunya seperti rumah sakit, sehingga juga nanti berbagai dampaknya bisa dimitigasi dengan baik jika juga sudah rampung, memang sudah sesuai dengan target, dan tadi ada memang pelibatan masyarakat lokal di sana. Beberapa poin catatan Pak Haji untuk mengingatkan pemerintah. Pada dasar kita tidak mengingkari berkaitan dengan pelabuhan, memang pihak pemerintah sudah sering berkoordinasi melalui dinas perhubungan. Ya tidak. Masalah perbaik Bali Beat karena itu BUMN, bahkan sampai Pak Erick Thohir pernah kita ajak diskusi wawancara oleh masyarakat di sana. Kita akui, beliau ini tanggap. Cuma kita kan karena orang politik di saya kan selalu berpikir apa ini untuk menenangkan suasana, apa dulnya kan benar-benar memberikan ruang pada masyarakat kan. Kan orang politik kan biasa, rangkul dulu aja gini dia ngomong, orang dia ada tahu satu dua lah gitu dia. Yang penting hari A-nya biar proyek ini tidak teralam dalam proses perjalanannya, kita rangkul aja. Tapi keinginan kita sebagai orang politik kan ada realitas ikatan bahwa ini loh gitu. Kita ingin. Oke. Siap Pak Haji, semua Niki sudah bisa berbagi dengan kami di Hanura Bali Official, dan mungkin terakhir saja, ini kan dalam beberapa tahun ke depan juga mungkin ada tantangan di tengah pandemi juga, mungkin pesan Pak Haji untuk pemimpin di Kota Denpasar termasuk rekan-rekan di DPR agar bagaimana bersama-sama mengawal bangunan yang sudah ada, kemudian tentu pasti harapannya ekonomi Denpasar pariwisata segera bangkit dan segera pulih normal kembali, bahkan lebih pesat ketimbang sebelum pandemi. Yang pertama yang harus kita lihat, saya melihat ini program pemerintah kalau saya ikuti sudah cukup baik. Permasalahan yang saya lihat itu lebih banyak pada unsur mekanisme terjadinya ikatan kerja dengan investor. Dan itu fungsi pengawasan saya lihat belum begitu menukik, sehingga banyak terjadi proyek yang tadi tidak singgung kualitasnya kurang memadai. Ya, artinya hanya indah di atas kertas. Ya, kurang memadai. Tapi kalau pemerintah saya lihat sih membuat program sesuai, cuma saran saya sekarang kalau memang mau mekanisme kerjanya lebih bagus dan tepat sasaran, proses musyawarah desa yang naik ke camat itu dipakai pegangan, karena itu sudah bagian dari pemikiran masyarakat desa apa yang terjadi di desanya. Nah ini kalau negara sekarang kan pakai pola itu, memang dari apa yang terjadi di desa karena dianggap mereka tahu, tapi begitu ruang politik ikut campur, akhirnya ya DPR juga, kami juga tolong dong gitunya kami, karena situ konstituensinya banyak. Kita tekan sedikit dinas, ya namanya kalau yang menekan pemain atau penguasa di dewan kan ya ngerti lah, kita tidak untung pasti larinya ke sana sehingga rakyat tidak tepat. Kadang sisa anggaran terlalu gede, sedangkan kita butuh anggaran gimana ini. Yang ini jangan ke depan sampai terulang terus. Siap, semua Niki, Pak Haji sudah berbagi dengan kami. Tentu kita harapkan Denpasar ini
semakin maju ke depannya, pariwisatanya semakin bagus. Dan tentu tadi PR-nya adalah harus ada infrastruktur. Jalannya itu jalan layang menjadi sebuah solusi. Tinggal sekarang bagaimana kita menyikapi diskursusnya seperti apa, pro kontra mungkin pasti ada, dan saya yakin Hanura bisa mengawali untuk bagaimana membuat ini bisa terrealisasi dengan tentu pemikiran-pemikiran kita semua, sehingga muncullah hal-hal yang terbaik untuk Bali khususnya Denpasar. Ya makanya orang-orang yang berperan di dalam memberikan ceramah tentang keagamaan, tentang kesucian, beliau harus lebih rajin, sehingga masyarakat tahu itu tidak akan meletak hanya dengan ada jalan layang, meletak dan sebagainya. Ini yang harus ditanam. Kalau kita yang beri mungkin mau tidak. Ini jadi juga pesannya mungkin para industri kita, ya orang-orang suci kita, MDA kita, ya MDA dan BHDI tentunya juga ada di sana. Jangan PDI malah ribut-ribut. Itu juga menjadi PR kita. Oke, jadi itu menjadi harapan kita bersama. Oke, Suksuma, Niki, Roji, ya sudah bisa berbagi. Nanti kita akan bicara hal lain mungkin karena beliau seorang advokat, ya pengacara ya latar belakangnya. Kita akan bicara mungkin Hanura Bali, khususnya kader Hanura bisa memberi masukan terhadap konteks pembahasan RUU KUHP yang sedang dibahas sekarang, dan ada sosialisasi di beberapa daerah termasuk di Bali ada juga sosialisasinya. Nanti untuk melihat logika selangah yang nanti kita akan bahas ada salah satu konsep yang menarik kearifan lokal kita, hukum adat kita, itu logika samgraha. Itu mungkin di Roji bisa memberikan masukan seperti apa semestinya di KUHP itu bisa diakomodir. Termasuk undang-undang perkawinan lah. Ya. Siang perempuan dan selalu. Nah ini kalah terus. Kayaknya Hanura sangat peduli dengan perempuan ini. Oke, itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Stay tune dan tetap ikuti di channel YouTube Hanura Bali Official. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.